Rindu konser gak sih, Bum? Ih, denger lo tadi ya, suara-suara tadi itu ya. Kayak rindu banget sama konser gak sih? Aduh, gue sih merinding loh, Tres. Iya, sama. Yang nonton live, mau nyanyi bareng, depan stage gitu kan ya. Aduh, itu seneng banget rasanya. Jingkrak-jingkrak bareng gitu. Aduh, rindu banget sih, aku rindu banget. Rindu banget, gue juga kayak lu bikin suasananya tuh bikin bahagia banget gak sih ya? Iya, naikin imun. Kalau kata zaman sekarang terkenal banget tuh ya, bahagia naikin imun. Tapi emang bener loh, bahagia banget rasanya, terus kayak lu mau nonton pun seneng. Apalagi udah nontonnya. Iya. Terus suasana teriak-teriak gembira-gembiranya tuh kayak lepas gitu. Apa tuh lepas gitu. Iya. Udah gak ada pikiran, seneng aja. Ya itu waktu itu ya, sebelum masa pandemi kan masih bisa kayak gitu, masih bisa kumpul-kumpul. Iya, sebelum negara api menyerang. Sebelum negara api menyerang tuh kita bisa kumpul-kumpul. Tapi menurut gue sih ya bahagia itu loh gak boleh berhenti. Kondisi apapun kita sekarang, tetap aja kita harus bahagia. Lo mau nonton konser itu bikin lo bahagia, tetap aja ada kok konser virtual kan sekarang banyak. Ya udah sih, tetap bisa kok nonton konser. Udah sih, nonton konser virtual aja kalau sekarang ya kan. Iya, betul. Nah, Bumi sendiri nih punya nggak pengalaman nonton konser yang seru gitu? Ada nggak nih? Ceritain dong. Ada. Lumayan banyak sih, tapi gue tuh kan waktu itu tinggal di Bali cukup lama kan, dan di Bali itu cukup bervariasi sih tempat konsernya. Ada yang indoor, outdoornya ada yang di pantai, ada yang di halaman parkir yang luas gitu, lapangan kayak gitu ya. Lapangan kayak gitu ada juga, jadi macam-macam. Nah, gue tuh sama temen-temen biasanya udah exciting duluan tuh kayak seminggu sebelum konser itu. Lo udah punya tiketnya, lo udah janjian mau pakai baju apa, mau nyalon bareng, dress code-nya apa, dress code, gitu ya. sepatunya apa. Wih, nyalon bareng kan nanti juga lepek. Enggak, tetap exciting, harus on ya, harus on. Dan misalnya siapa mau jemput siapa, ketemuan di mana, itu sampai segitunya loh. Iya, prepare segitunya ya. Teman-teman gue yang sekarang udah mama kali ya mereka, kalau gue kan enggak ya, belum ya. Gue kan masih muda banget kan sampai sekarang. Masih seumuran kan sama aku ya. Seumuran, seangkatan banget kan. Terus udah gitu waktu itu sih kita rata-rata janjiannya pakai bajunya angkatan gua, rata-rata pakai putih atasnya, bawahnya jeans. White is never felt ya katanya. Gak pernah dari dulu sampai angkatan lu sekarang kan masih putih tuh ya. Iya. Terus bawahnya selalu jeans, atasnya terserah lo mau kaos, mau kemeja, mau apa, pokoknya putih. Nah, terus di sepatunya itu kita sampai janjian. Nah, tapi kalau angkatan gua lebih banyak masih pakai yang agak formal. Pakai heels ada, wedges ada. Walaupun pakaiannya ya emang musimnya kayak gitu ya. Kalau angkatan lo sekarang dan yang lebih bawahnya lagi lebih banyak pakai cats kan ya, sneakers ya kan? Betul. Even tuh lo ke undangan yang segitu resminya, atasnya resmi, bawahnya tetap senyaman itu kan. Iya, apalagi garden party tuh kan. Ya kan. Nah, itu kalau zaman gua dulu masih sepatu yang seperti itu. Nah, gua sendiri memutuskan untuk pakai sepatu yang menurut gue paling nyaman, yaitu si sepatu yang wedges gitu. Karena gue mungil, gue pengen bisa setinggi teman-teman gue, pakailah wedges gitu kan. Terus udah gitu bahannya tuh yang kulit balik gitu, Tres. Sweat maksudnya? Sweat ya? Iya. Yang kayak bludru gitu ya? Bludru gimana gitu kan. Iya. Emang cakep sih warnanya gitu. Tapi ketika itu gue salah pakai sepatu sebetulnya. Kenapa? Karena bayangan gue itu adalah nonton di Kuta itu di salah satu kafe yang terkenal seluruh dunia lah. Di kafe itu yang lantai. Udah gue pikir di indoor aja, gitu ya? Indoor dengan wedges, dengan pakai sepatu yang kayak gitu aman aja. Tahu-tahu dong, ternyata gue lupa nggak nanya details locationnya, di pantai, pinggir pantai. Gue pakai wedges, bahannya sweat tadi. Aduh, lo bayangin pantainya nggak pantai kering, kenapa? Baru hujan dong. Ya ampun. Terus. Itu kan nempel-nempel gitu dong, Bum. Iya, nempel-nempel banget. Terus gue turun dari mobil tuh udah yang kayak, waduh, gue salah nih, gue harus ngapain kan? Jadi dalam pikiran gue adalah, ya udah, gue harus korbanin gitu sepatu gue, atau gue tetap jalan. Jadi konsep gue ketika itu adalah
Ya udah sih, gue udah beli tiket. Ya udah sih, gue udah ada di situ. Gue akan tetap menjalanin nonton konser itu. Gue tetap ingin bahagia, ketawa-ketawa. Jangan rusak momen lo sama temen-temen lo hanya karena sepatu sweat lo itu. Nah, jadi sepatu sweatnya gue tenteng. Oke, jadi nyeker. Gue kalau nonton konser kan gak suka banget bawa-bawa barang ya sebetulnya ya. Jadi tas juga yang simple nempel di badan gitu kan. Bener-bener. Dompet segala macam males bawanya, udah kartu-kartu yang penting aja kan. Nah, itu gue harus nenteng si sepatu sweat itu. Kaki gue yang kecil mungil dan lucu ini harus menyentuh pasir-pasir yang setengah basah. Dalam hati gue ya udah sih, kalau kaki kan masih bisa lu bersihin. Walaupun mobil itu kan juga jadi kotor banget, tapi masih bisa dibersihin. Tapi sepatu sweat gue ini kan kalau kena pasir basah tuh either lo gimana ya gitu, gue nggak tahu cara bersihinnya. Mungkin ya nggak banyak juga tempat untuk bersihin sepatu, nggak kayak sekarang sih. Lo kayak bersihin sendiri aja gitu kan. Ya udah, akhirnya itu yang gue lakukan. Ya udah sih, gue tetap happy kok, tetap seru dong, tetap seru, baliknya juga tetap gembira walaupun ngotorin mobil. Dan ya lu bayangin lah, jari-jari kaki kebelesak-belesak gitu. Kebayang sih kan itu, kalau pasir itu kan kalau kita berdiri itu kan makin lama makin turun ya. Makin turun, especially kalau berat badan lu lebih, itu juga makin berat turun. Iya betul. Aduh, Nah, bicara soal kostum nih gitu. Kalau aku sih biasanya nonton konser tuh cari baju kan senyaman mungkin. Bener, harus nyaman. Iya, kaos mau pakai jeans sih biasanya, atau misalkan ya mau pakai rok atau celana pendek ya terserah gitu. Yang penting nyaman gitu. Karena bakal keringetan, di situ banyak orang gitu kan. Nah, aku punya pengalaman nih Bu, nonton konser. Buat aku sih baju aku nyaman gitu. Gak saltum kan? Gak saltum. Gak salah sepatu itu juga kan? Gak salah sepatu untungnya. Aku nontonnya indoor waktu itu. Berdua sama teman aku. Nah, kan biasa ya kalau nonton konser itu kan naikin tangan gitu ya, seru-seru lah gitu kan, kayak iyalah harus ekspresif gitu kan, jingkrak-jingkrakan gitu. Nah, kebetulan sebelah kanan aku itu bapak-bapak, bukan bapak-bapak sih, kayak mas-mas gitu lah ya, cowok gitu. Dia sama ceweknya. Nah, dia tuh tinggi. Nih ya, kebayang banget nggak, dia tinggi dan kita kan posisinya panas banget ya, di dalam itu kan keringetan ya. Mas-masnya itu bau ketek, mohon maaf gitu kan. Jadi kayak aku tuh nonton konser sambil nyium aroma gitu, karena mas-masnya tinggi. Keteknya parah apa medium apa levelnya itu kayak parah sih gitu ya. Sampai ya kita aja kecium banget gitu. Aku berdua sama temen aku tuh ngakak-ngakak gitu. Jadi sambil nyanyi, sambil ngakak, sambil teriak-teriak, "Wah, bau ketek!" gitu kan. Tapi tetap seru. Lo berusaha ngasih tahu tidak dengan marah tapi dengan pengecut aja ya, gitu. Karena kan gak berani ya, dia juga ada ceweknya, takutnya kan jadi ngerusak. Iya. Terus ceweknya gak ngerasa bau apa ya? Gue jadi kepo sih. Biasanya kan kalau udah sayang apapun jadi nah, jadi bau ketek banget gitu. Aduh, kata aku nih sayang banget sih gitu. Tapi ya tetap aja, tetap dinikmatin sepanjang nonton konser tuh. Ya udah sih, tetap aja. Walaupun bau-bau itu menyengat, dan lu masih ingat sampai sekarang ya. Itu kejadiannya udah berapa tahun yang lalu kan? Kayak udah 6 atau 7 tahun yang lalu yang kayak momennya itu, tapi masih keinget. Kalau temen aku sama temen aku itu cerita, sama si temen aku ini cerita, iya jadi ketawa ngebahas konser itu, kayak iya sebelah lo bau ketek gitu. Tapi ya kalau misalnya lu ketemu lagi sama cowok ini di masa sekarang dan masih ada bau ketek itu, lu kira-kira mengenali gak ya? Iya, aku gak kenal sih, cuman mas-masnya itu tinggi, jadi aku pas diketeknya dia. Coba kalau gue yang sebelah mas-mas itu, gue mungkin di perutnya, jadi kan gak nyium bau ketek juga sebenarnya kan. Kerasa banget ya bau keteknya. Penting sih bener, pakai baju yang nyaman itu penting banget ya. Iya. Tapi maksudnya ini kan kita bicara soal kalau gue persiapan konser, lo ngalamin yang di konsernya, masalah kenyamanan. Nah, tapi masalah tiket ini juga, ini penting banget loh. Ya istilahnya kan lu masuk ke konser itu lu bisa menikmati apa-apa itu kan kalau lu udah pegang tiket dong. Betul. Pasti lu harus beli tiket. Betul. Dan tiket itu rata-rata sih agak mahal gitu kan. Apalagi kalau konsernya dari luar ya gitu. Yang ada kalau di kita tuh mostly di Jakarta lah tempatnya, di kota besar gitu kan. Ini gue ada cerita ponakan gue sendiri nih, dia kan tinggal di Jakarta. Dia itu waktu dia SMA, sekarang anaknya udah kuliah sih. Gue udah punya ponakan udah kuliah. Umur berapa kan saya? Senior ya, udah senior citizen, udah ua gue tuh. Lembutnya senior, kasarnya tua ya.
tua banget. Nah si ponakan gue itu dia waktu itu masih SMA sama temen-temennya beli tiket lewat online gitu. Nah si tiketnya itu dia beli langsung cash kalau nggak salah, bukan cash maksudnya transfer gitu, dan full. Baru bisa diklaim H-5 gitu kalau nggak salah. Pokoknya dia baru bisa klaim pas deket-deket udah mau konser. Nah ketika udah deket hari nih dia mau klaim, kok nggak bisa dihubungin. Yang tadinya lancar lewat WhatsApp udah ada ya yang waktu itu ya, lewat WhatsApp. Terus udah gitu dia coba DM nggak dijawab, dia lihat ternyata akunnya juga udah nggak ada. Loh kok ini kenapa gitu kan. Dia coba cari-cari kesana sini, akhirnya didatengin lah. Ternyata itu adalah ruko yang udah kosong. Jadi tipu, arahnya tipu-tipu itu, kasihan ya. Itu dia udah bayar full udah transfer sama teman-temannya, sama teman-temannya. Dan sebagai anak SMA pasti dia nabung banget nih, nabung banget. Dan that's the money yang udah dia tabung berapa lama, atau juga mungkin minjem sama orang tuanya dulu apa gimana gitu dari uang jajannya. Intinya itu bukan murah lah gitu. Tega banget sih kalau menurut gue ya. Nah cuman si ponakan gue itu sebagai anak SMA cukup bijaksana sih. Akhirnya dia cuman kasih tahu berusaha baik-baik ngomong awalnya, nggak direspon juga, mulai kesel, mulai maki-maki, tapi akhirnya dia mengeluarkan banyak kata-kata bijak di DM-nya si orang itu. Ya entah dibaca entah tidak, itu hanya untuk mengungkapkan aja. Jadi dia bilang, wah ini sih a lesson to learn gitu kan. Kalau gue nyebutnya itu card in life ke lu. Jadi lu nggak pernah tahu kartu apa yang dilempar ke hidup lo, apakah itu kartu yang baik atau buruk ya. Untuk ponakan gue ini ya kartu yang buruk sekali yang dia dapetin. Nah dia sendiri bisa dengan bijaksana, ya udah wah ini lesson of life gue gitu. Dan pelajaran buat semua juga bahwa hati-hati loh, sekarang ini memang bagus beli segala sesuatu by online, tapi lo harus lihat benar-benar testimoni orang-orang, apakah itu benar, dan sebisa mungkin beli dari yang tempat yang memang kredibilitasnya udah jelas ya. Iya, udah referensinya jelas gitu kan, gitu. Reputasinya juga harus dilihatin reputasinya jelas gitu. Jadi jangan sembarang aja lu main karena lebih murah terus lu main beli aja, ternyata kan nggak jelas kayak gitu, malah rugi gitu. Agak sedih sih ceritanya, tapi ya itu hidup yang harus dia lewatin, harus jalanin. Dan ya udah sih, life goes on. Walaupun teman-temannya banyak cerita nonton konser itu, kan anak-anak remaja gitu kan, cerita-cerita ya dia sedih aja sama teman-teman yang. Jadi dia benar-benar nggak jadi nonton? Nggak bisa, orang tiketnya udah habis. Udah angus. Iya. Meskipun orang tua masing-masing mau menggantinya gitu kan, dia juga kasihan sama anak-anaknya sedih kan. Oke dibeliin lagi gitu, nggak apa-apa. Udah habis, nggak bisa. Kasihan, pasti kan udah punya ekspektasi tuh nonton bareng gitu banget. Oh ya, jadi pelajaran hidup ya. Iya itulah card in life itu, terus itu pelajaran hidup buat dia yang ya udah kita juga yang ngelihatnya, oh iya ya gue juga harus hati-hati, apalagi bicara angka mahal ya kayak iya gitu. betul nggak boleh sembarangan. Betul. Nah bicara nonton konser luar negeri, nah aku juga punya temen aku nih, cerita temen aku nih Bum. Jadi dia itu suka sama K-pop. Oh K-pop yang Korea, boy band itu? Nah boy band, bener banget. Masalahnya, jadi dia itu selama ini tuh kayak diem aja, nggak pengen semua orang tahu dia suka sama K-pop dan boy band ini. Boy band Super Junior apa kalau nggak salah? Iya, Suju. Iya, betul. Sebenarnya kan nggak apa-apa juga gak ya. Apa-apa. Kita suka siapa aja. Banget. Iya, gitu kan. Nah, fanatik lah gitu. Betul. Fansnya. Tapi temen aku ini tensin ceritanya. Lah, karena nggak tahu kenapanya, cuman maksudnya kita semua juga kayak waktu dia bilang gue suka sama Suju gitu, kita tuh ketawa lagi nggak tahu kenapa ya, karena dalam otak kita tuh dia itu sukanya ngoleksi apa coba Bum? Ya pasti ngoleksinya yang imut-imut lah ya kalau sukanya Suju gitu ya. Temen lu masih kinyis-kinyis banget kan? Masih? Enggak, mohon maaf udah kepala 3 nih ya. Serius? Iya gitu kan. Nah, terus dia itu hobinya ngoleksi barang-barang tengkorak. Tapi dia suka Suju. Nah itu yang dia suka. Iya cocoknya lagu metal kali ya. Harusnya lagu metal, tapi ini lagu Korea. Ya gak apa-apa juga, gak apa-apa, gitu kan. Nah iya, jadi dia tuh nonton konser Suju itu dari 2015, 2016, 2017 kalau aku gak salah ya. Nah konser terakhirnya itu
Jadi dia tuh diem-diem kan, sampai konser terakhir di 2017 dia ngajuin cuti. Kebetulan teman kantor aku nih, dia ngajuin cuti gitu. Pas aku tanya, lu mau kemana sih gitu. Sialnya kan harus ngajuin cutinya ke lo. Iya ditanya dong, dikepoin dong gitu. Lo mau kemana gitu kan. Terus katanya gue mau nonton konser gitu kan. Terus konser apaan gitu kan, sampai lo ngajuin cuti gitu kan. Barulah dia ngaku di situ konser Suju katanya dia, Super Junior. Terus abis itu, nah waktu 2017 itu kalau nggak salah tempatnya tuh di ICE BSD. Dia itu udah nginep di daerah Tangerang situ. Jadi dia berangkat dari tempatnya dia jam 5 pagi, 5 subuh. Habis sholat subuh dia langsung berangkat berdua sama ponakannya. Ponakannya masih SMA. Ponakannya the real kinyis-kinyis. Kalau itu masih imut ya. Iya. Nah udah tuh berangkat subuh-subuh ngantri karena kan harus tuker tiket gitu. Hari sebelumnya juga dia kayak beli ngambil voucher atau apa gitu buat ditukerin di hari H. Dia ngantrinya tuh panjang karena ternyata orang itu bukan dari daerah Jakarta aja, banyak yang dari Bandung, dari mana-mana, luar Jawa juga banyak gitu yang mau nonton itu Suju gitu kan. Nah dia lagi ngantri gitu, adalah nih ibu-ibu sama anaknya. Ibu-ibu itu nganterin anaknya. Oh, kira ibu-ibu itu juga suka juga. Enggak, dia nganterin anaknya masih SMP gitu kalau nggak salah dengar ceritanya. Terus dia datang dari Jawa. Oh, jauh ya? Iya, dia datang dari daerah Jawa. Terus dia datang tengah malam. Dia nungguin tuh buat nonton itu tuh, dia nungguin ngantri di situ tuh pokoknya udah rame dari hari sebelumnya juga udah banyak orang yang nggak pulang. Terus udah gitu, nah dia nanya ke temen aku itu, mbak nganterin adiknya ya gitu. dia karena thanksin tadi kan, karena perawakannya juga bukan yang girly gitu loh, tipenya agak tomboy. Iya, temen aku ya tomboy gitu kan. Terus dia kan thanksin kan, dia bilang iya, padahal dia tuh udah pakai atribut Suju dari mulai bando Suju. Iya kan, ke Korea banyak banget tuh aksesorisnya kan. Gimiknya tuh kan banyak ya. Lucu-lucu. Kaos Suju gitu kan, bawa apa yang terang-terang, tongkat-tongkat terang atau apa lightingnya yang gambar-gambar Suju gitu kan. Nah dia udah bawa-bawa tuh. Tapi dia bilangnya dia nganterin adenya karena dia thanksin. Terus dia ngantri, dia tuh lama sampai jam 12 atau jam 2 lah gitu ya. Si konser itu baru mulai. Udah ngantri. Kan aku nanya, karena aku si bolor, aku tanya dong, karena aku belum pernah nonton konser yang segede itu gitu. Iya. Oh, banyak banget itu kalau Suju udah deh. Iya, terus aku tanya, emang lu kelihatan sama si personil-personilnya itu gitu kan? Karena kan kalau aku si bolor, kalau nonton yang jauh-jauh ujung-ujungnya aku nonton screen, sama aja kayak nonton di YouTube kan. Iyalah, gitu. Jauh juga kan. Mendingan aku nonton YouTube gitu kan. Nah ternyata menurut dia kalau konser Korea itu stage-nya bukan yang kotak di depan doang gitu loh Bum. Jadi stage-nya itu kayak kaki gurita yang menyebar gitu loh. Oh iya, ada yang panjang-panjang masuk ke penonton masuk gitu. Ke penontonnya itu. Keren. Jadi si personilnya nanti ada di tengah-tengah penonton juga gitu. Jadi dia kayak ngerasa deket aja gitu. Tapi yang paling lucu nih statementnya dia adalah dia bilang gini, ya gue sih nggak apa-apa lah kalau nggak kelihatan. Yang penting gue ada di satu ruangan, satu oksigen sama dia. Kan lucu banget ya, maksudnya kayak kok sampai segitunya ya? Iya, sampai segitunya dia rela nabung duit. Kalau nggak salah tiketnya juga nggak murah gitu kan. Pastilah dari Korea. Sekitar 2 jutaan mungkin gitu ya. Mahal ya? Iya, nah dia udah rela nabung setahun buat demi nonton si Suju itu gitu. Lucu banget. Yang penting gue satu oksigen. Yang penting satu oksigen. Tapi bagus juga stage kayak gitu ya. Jadi lebih dekat ke penonton, yang mana aja juga pasti masuk ya. Dekat maksudnya gitu, kesempatan untuk dekatnya keren ya. Cuman ya maksudnya kayak temen lo itu kan tinggalnya di Bandung juga. Di Bandung. Dan dia bisa tinggal di Jakarta kan. Maksudnya nginep di hotel gitu kali ya. Sebelumnya. Ya karena ya ada dananya juga bisa gitu kan. Nah tapi gue inget si ibu yang tadi yang dari daerah Jawa yang datang tengah malam gitu. Iya yang ada anaknya tadi. Gitu kan, maksudnya nggak semua orang itu juga punya kendaraan sendiri untuk nyampe ke kota tersebut ya, ke Jakarta lah. Iya, dan kebanyakan kan kalau konser besar itu adanya di Jakarta. Kalau di Indonesia ya. Iya. Atau mau di Hong Kong juga boleh, di Singapura tapi lebih jauh lagi ya kan, dan lebih mahal. Nah, gue jadi inget nih kayak temen gue nih, temen lu juga si Andre. Oh Andre, iya. Andre, anaknya kan kreatif banget si Andre itu kan ya. Ide-idenya kreatif banget. Iya, gue jadi inget sama dia karena dia pernah bikin kayak travel musik gitu. Sebuah travel yang bisa bawa dari Bandung. Kalau dia khususnya karena dia tinggal di Bandung, jadi dari Bandung ke Jakarta. Jadi ceritanya gini, gue jadi inget gara-gara si ibu ini nih cerita ini gitu kan.
Jadi Andre itu tahun 2010-an lah, dia masih kuliah katanya waktu itu kan. Dia penyuka konser juga. Terus dia punya pengalaman yang enggak terlalu mengenakan karena dia harus pergi ke Jakarta itu lumayan dengan tiket dan sebagainya. Dari tempat travel ataupun pakai kereta kan dia harus pakai kendaraan lagi dulu, belum mesti online transportation kan. Jadi agak sulit gitu kan. Dia harus cari di Jakartanya terus baru ke tempat konser. Yang lebih PR-nya lagi sebetulnya bukan perginya, pulangnya, Tres. Iya, karena kalau pergi kan masih siang ya biasanya. Pergi masih siang. Nah, ini kan konsernya tuh rata-rata jam 7-an malam lah ya, jam 6 jam 7. Dia selesai itu hampir jam 2, jam segituan lah subuh. Dari situ even tuh Andre cowok gitu tetap aja kan ngeri ada di jalanan kan gitu kan. Dia harus ke tempat travelnya gitu. Ya kalau ada kendaraan, sekali lagi belum musimnya online travel transportation waktu itu. Dia harus jalan dalam kondisi yang udah capek banget, cingkrak-cingkrak kayak emas yang tadi bau ketek gitu. Habis cingkrak-cingkrak, habis udah capek banget gitu, terus lo harus jalan, terus nyampe ke travel juga nggak bisa langsung pulang ke Bandung karena ternyata first tripnya dia balik ke Bandung itu si travel itu adanya subuh, sehingga dia harus tiduran di situ, duduk nunggu schedule yang paling pagi yang berikutnya, which is sangat gak nyaman dengan kondisi badannya yang capek-capeknya gitu. Akhirnya si Andre ini kan dia mah kreatif ya. Kalau gue mungkin ya udahlah, gue jadi malas ke konser karena harus begitu. Dia sampai di situ aja kali gitu. Si Andre tuh mikir, dia bilang gue tetap pengen konser ini tapi gimana caranya supaya lebih murah dan lebih nyaman. Akhirnya dia sewa sebuah mobil lah, rental. Dia ajak teman-teman di circle-nya dia untuk ikutan dan sharing. Teman-teman yang suka juga sama yang suka musik. Nonton, suka konser. Nonton konser terus udah gitu pergilah. Waktu itu ke bawah ada 3 orang kan. Ke bawah terus udah gitu sharing untuk segala macamnya termasuk tol, di luar makan dan tiket konser. Itu per orangnya masih kena 300 ribuan. Ya masih cukup mahal untuk kantong mahasiswa dong saat itu. Karena lo harus masih bayar makan lo juga dan harus beli tiket kan. Tiket konsernya juga mahal. Itu juga udah mahal. Masih mahal, tapi ada satu poin lebih, yaitu lo nggak usah jalan jauh-jauh ke tempat konser, pulangnya juga lo nyaman langsung ke mobil, terus udah gitu balik ke Bandung gitu ya. Tapi Andre nggak puas sampai di situ. Dia masih mikirin gimana caranya supaya bisa lebih murah dan tetap nyaman gitu kan ya. Akhirnya dia waktu itu ambil sewa bis. Lumayan mahal kan, kalau bis berani juga ya untuk seorang mahasiswa melakukan itu. Dan dia mulai keluar dari circle-nya untuk ngepromo bahwa ini lagi ada konser A misalnya gitu. Siapa yang mau ikut, dia buka harga di 35.000 per pax. Worth banget. Orang mampu banget istilah kata dong. Untuk tiket per trip ya, bolak-balik 70.000 berarti. Nah di situ tuh cukup banyak yang ikutan masuk ke dalam bis itu, sehingga menurut Andre sih dengan cuma 3/4 keisi bis itu dia udah untung banget, dan dia istilahnya bisa makan di rest area itu pakai uang itu. Dan plus dia berangkat kagak usah beli-beli, nggak ngongkos lah istilahnya. Dianya free ya dianya free, bolak-balik free, terus udah gitu dia juga masih bisa makan. Ya udah ada keuntungan plus dia nyaman dong gitu. Nah kan dari situ kan dia harus berkembang dong, nggak bisa di situ aja gitu. Terus akhirnya dia bikin lah nama travel musiknya itu. Namanya Yong Boyong. Lucu nggak? Lucu banget. Yong Boyong itu artinya apa? Giring. Yong Boyong itu boyong-boyongan, ngegiring gitu ya, kayak ngegiwing kalau kata bahasa Sundanya mah ngegiwing. Ngeboyong-boyong, ngebawa-bawa banyak gitu loh, bawa-bawa banyak terus yang rame gitu, seru sih gitu. Nah itu namanya Yong Boyong tuh si Andre bikinnya. Nah si bis ini tuh dia gunakan sebagai istilahnya untuk dia berbisnis akhirnya gitu. Si travel musik ini travel musik Yong Boyong ini, selain dia dapat duit, selain dia juga melakukan hobinya, dia juga nyaman, dia juga dapat bisnis yang baik gitu. Nah promo itu kan nggak bisa gitu aja ya, lo harus terus ini. Akhirnya Andre juga seorang yang jago graphic designer lah, dia juga jagoan tuh gitu ya. Dia bikin banner Tres untuk di bisnya itu, dipajang di bisnya itu, Bandung Jakarta sama sampai di parkiran.
Dan lo tau nggak yang bikin menarik orang-orang untuk melihat bis Yong Boyong itu? Desainnya kayak apa coba? Kayak apa tuh? Keren banget kan pasti bayangannya ya. Ini Iya. juga keren sih idenya. Jadi dia bikin kayak si pecel lele. Lo tau nggak pecel lele warnanya apa? Warna hijau stabilo. Hijau Apa sih stabilo, hijau stabilo ya? orange. Ya stabilo sebut aja merah nggak apa-apa ya. Emang warnanya kan yang gitu ya, yang Iya, iya, genjreng-genjreng gitu kan, orange, iya, iya. pink, hijau. Itu dia bikin persis kayak pecel lele, kotaknya gitu. Selele dan bebek dan ayam berjejer tuh kan biasanya ya. Ya ampun, segambar-gambarnya itu dia. Segambar-gambarnya. Iya, karena Ya kan? gini kali ya. Kalau pecel lele itu kan kita di mana-mana ngelihatnya sama, benar nggak, Iya, Bun? dan lu hafal kan? Iya, jadi mau nama di daerah mana gitu Iya. ya, gambarnya selalu kayak Mau begitu. pecel lele Mas Ewok gitu ya. Mau mau pecel lele Mas Ewok, mau pecel lele Mas Udin, mau pecel Iya, lele iya. Pak siapa gitu. Iya benar. Pokoknya Tapi gambarnya sama. gambarnya sama, dan lu dimanapun lu berada di kota manapun, lu lihat si pecel lele itu dari jauh lu udah tuh ada pecel lele gitu situ Iya banget. gitu. Karena Si kan kesukaan si lagi. kesukaan udah enak. Murah meriah. Harganya murah meriah, lu bisa afford gitu. Pokoknya menyenangkan sekali. Nah, Iya. itu dia bawa bannernya di bisnya itu, dan dia parkir lah konser berapa jam, 4 jam misalnya gitu. Mejeng lah itu si Yong Boyong bisnya dengan banner yang segitu genjrengnya, dan Iya. orang melihat. Kayak abis nonton konser lapar, terus pas ngeliat itu ada pecel lele tuh di bis itu, Iya. pas lihat ternyata travel musik, travel gitu musik, kan. dan di situ ada nomor telepon, Iya, ada apa, iya. akhirnya ya orang-orang jadi mau. Dan ya gue sih membayangkan di dalam bis ketika lo mau berangkat, kan seperti gue prepare waktu di Bali dulu, gue yakin orang-orang yang mau ke Jakarta juga euforianya, perasaannya tuh udah exciting banget dengan mau nonton konser. Bener-bener. Itu dipasanglah musik-musik yang nanti akan ditampilkan di konsernya. Pemanasan dulu gitu ya. Wah, itu gila banget, keren, banget. keren, Lo kayak keren. udah dipempes banget dengan 35.000 per trip gitu. Tapi lo udah kayak all in banget deh. Iya, udah udah seneng banget. udah di service all in gitu Iya, ya. Iya, aduh, Ih, top banget. keren ya, top banget emang teman Sukses kita itu. Andre. Mudah-mudahan tetap jalan tuh travel musiknya. Bener. Walaupun lagi kayak gini ya. Nanti Bener. nextnya bakalan ada lagi deh konser live. Mudah-mudahan Iya. ya, mudah-mudahan pandemik ini segera berakhir dan kita bisa lagi konser kumpul-kumpul kayak gitu. Iya, Mudah-mudahan experience-nya tuh beda, Bung. Nonton konser live sama virtual. pasti beda. Tapi nggak usah, maksudnya gini. Kondisi kayak sekarang kan tetap harus kita sikapi. Kita kan tetap harus bahagia dong. Betul. Kita tetap harus ningkatin imun, itu penting banget. Jadi menurut gue sih yang dulu itu kita pasti kangen, pasti rindu, tapi biarin aja itu jadi kenangan. Dan kita tetap harus yakin, optimis, kita bisa kok nonton konser lagi kayak gitu. Pandemik ini akan berakhir kok. Amin. Gitu. Amin. Asal kita pada nurut ya semua ya. Iya. Pesannya, pesan ibu nih. Ingat Harus ikutin pesan ibu. prokes loh ya gitu. Maksudnya jangan pada bandel biar cepat pergi Iya, tuh betul, penyakitnya betul. kan. Betul banget. Ya kan, terus nonton konser virtual juga menyenangkan kok. Gue pernah tuh gitu kan ikutan. Dan lebih menyenangkannya karena nyaman, lu nggak perlu transport. Terus Betul. lu bisa di rumah aja, lu tetap bisa sama teman-teman lu, masih bisa tetap pakai baju yang kompak-kompakan. Malah kalau beda negara, beda kota juga Beda masih kota, bisa. beda negara. Teman-teman kan angkatan-angkatan gue udah banyak yang di luar tahu di mana, Iya. udah berkeluarga di entah di mana. Iya. Masih bisa ketemuan. Betul. Terus baju kembar tetap buat gua kan baju harus tetap sama gitu kan. Kompakan itu masih bisa, joget-joget di situ juga bisa banget loh. Bisa, Betul masih bisa banget. banget. Bisa tetap seru kok walaupun Bisa. nonton virtual. Walaupun experience-nya memang beda ya. Iya, jadi istilahnya gini, lu bisa tetap bahagia nonton konser dengan rasa yang berbeda. Betul. Dan nggak apa-apa, ya udah Ya sih. udah sih. Jalanin aja ya kan. Betul banget. Nah, itu tadi kan cerita versi kita nih. Rindu konser versi kita berdua. Benar. Nah, kita juga pengen dong tahu rindu konser versi teman-teman nih. Ah, Pengalaman iya, nonton iya, konsernya teman-teman. Mau live, mau virtual. Ya. Boleh dong cerita di podcast IG-nya kita, IG yaudasih.podcast. Sekali lagi nih ya, aku mention @yaudasih.podcast. Jangan lupa ya udahnya haknya di tengah. Iya, pakai H ya. Pakai H tengahnya di ya. tengahnya. Jangan lupa follow juga dong IG kita. Sekali lagi nih aku sebutin ya, @yaudasih.podcast. Iya, benar. Dan setelah itu kita kan bisa isi komen dan saling baca
keseruannya itu kayak iya, apa ya. pengen tahu juga dong di kita. IG-nya ya. Oke deh. Kalau gitu ya udah sih, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye.